Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari yang baru, minggu yang baru, berkat yang baru. Katakan amin, haleluya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau hari ini boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang kembali hadir dan bergabung bersama-sama dalam program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini kita dikuatkan. Melalui program ini ada banyak anak-anak Tuhan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun ada di tengah-tengah masa pandemik ini, kita percaya firman yang kita perlukan. Amin. Kita percaya ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kekuatan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jangankan orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, kita yang merenungkan firman Tuhan aja kadang masih ada goncangan. Iya kan? Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang tidak lagi gampang, tidak lagi mudah. Karena Alkitab jelas katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ada dan tinggal di hari-hari terakhir ini. Karena itu kita harus semakin dekat, semakin lekat dengan Tuhan. Karena godaan, goncangan, ujian itu selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan di hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengingatkan Bapak Ibu, jika umat Tuhan boleh diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita juga untuk menjadi berkat. Kita mau jangan hanya sampai di kita saja berkat ini, tapi juga kita bagikan ke akun-akun teman-teman kita, ke media-media sosial kita, dan WhatsApp grup, sehingga banyak orang juga boleh menikmati berkat Tuhan. Jangan takut dibilang sok rohani, jangan malu kalau dibilang sok yang hidup paling benar. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagian kita adalah menyampaikan firman, bagian kita adalah menjadi saksi, bagian kita adalah membawa kebenaran. Untuk urusan Tuhan menjamah dia, itu bukan urusan kita. Kita kembali menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita untuk jadi berkat, untuk membawa damai, untuk membawa sukacita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini di minggu yang baru kami boleh ada di hari ini, dan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Semua karena berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, semua karena kasih karunia Tuhan yang menopang kami. Karena itu kami berdoa biar Roh Kudus menuntun kami dalam perenungan firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang harusnya disampaikan kepada Yohanes Pembaptis tatkala Yohanes Pembaptis ada dalam penjara. Ya kan, apa perkataan itu? Inilah perkataan Yesus yang saya percaya perkataan ini juga adalah buat saudara dan saya, buat kita di hari-hari terakhir. Apa perkataan itu? Perkataan itu berkata seperti ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus bilang kepada Yohanes Pembaptis, jangan kecewa. Kenapa? Karena hampir-hampir Yohanes Pembaptis merasakan kekecewaan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis, kalau saudara baca dari awal di ayat yang ketiga, bilang, engkaukah yang akan datang itu haruskah kami menantikan orang lain? Jadi ada keraguan-raguan dalam hati Yohanes Pembaptis. Jangan-jangan Yesus ini bukan Mesias nih, atau Mesias tapi kenapa dia nggak tolong saya? Yohanes Pembaptis di penjara, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita baca case ini, maka Yesus sengaja menyingkir, bukan mengunjungi Yohanes Pembaptis. Wah, ada kekecewaan. Nah hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan buat kita. Tahukah saudara, hari-hari ini setan sedang mainkan perannya untuk membuat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kecewa. Ada kekecewaan terhadap suami, ada kekecewaan terhadap istri, ada kekecewaan terhadap hamba Tuhan, ada kekecewaan terhadap orang tua, terhadap anak. Itu ditaburkan di hari-hari terakhir ini, tujuannya satu, supaya kita pergi meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Karena ujung-ujungnya akan ada penolakan. Iya kan? Saya sudah berharap
Suami saya dijamah Tuhan, justru keadaannya malah semakin terpuruk. Saya udah berdoa, saya udah lakukan menjadi bagian saya. Mana terjadi pemulihan? Mana yang katanya Tuhan melihat setiap tetesan air mata? Mana katanya Tuhan membela setiap kita? Ini yang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Dan tahukah saudara, bahwa kekecewaan itu bukan keadaan. Kecewa itu bukan sebuah keadaan. Kekecewaan adalah sikap hati. Oh, ini bahaya. Iblis mainkan peran dengan mengatakan, ya lu wajarlah kecewa, suami lu selingkuh. Lu berdoa, lu udah bersekutu, lu beribadah. Tapi yang terjadi apa? Bertolak belakang dari apa yang kita doakan. Ya wajar dong keadaan seperti ini kita kecewa. Ya wajar dong keadaan seperti itu kita kecewa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan tidak menentukan kita kecewa. Saya ulangi sekali lagi, keadaan seharusnya tidak membuat kita kecewa. Karena kekecewaan adalah sebuah keputusan. Kekecewaan adalah sikap hati. Kekecewaan adalah reaksi daripada keadaan yang terjadi. Kita berharap sesuatu dan tidak terjadi. Akhirnya kita mulai kecewa. Dan tahukah saudara dampak kecewa apa? Wah, bahaya saudara. Sangat-sangat bahaya. Kain kecewa. Kenapa saya katakan Kain kecewa? Kain mempersembahkan korban, Habel mempersembahkan korban, tapi yang dipuji oleh Tuhan hanya Habel. Yang diindahkan persembahannya hanya Habel. Kecewa, mana pujian buat saya? Karena yang diharapkan tidak terjadi. Tapi ada yang bernama Yusuf. Dia mendapat vision dari Tuhan. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Dia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak, dia difitnah. Tapi dia tidak kecewa. Dari mana saya tahu dia tidak kecewa? Dia memperkatakan iman dia kepada Tuhan. Dia memperkatakan, aku tahu manusia boleh merekarakakan yang jahat, tetapi Tuhan bisa pakai untuk merekarakakan sebuah kebaikan. Menjadi sebuah kebaikan dari segala sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena kalaupun sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan, saya tidak peduli. Saya percaya itu karena Tuhan sudah merekarakakan untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang harus kita pegang. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gampang kecewa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus ketika ada di tempat dia lahir, di tempat asalnya membuat mujizat, orang-orangnya pada kecewa. Dia pikir siapa nih Yesus? Oh, ternyata anaknya Maria, anaknya Yusuf tukang kayu itu. Alkitab mencatat tidak banyak mujizat diadakan di sana. Kenapa? Karena banyak kecewa. Wah, saya pikir siapa yang membuat mujizat? Dia mah kita kenal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan pagi hari ini. Engkau sedang kecewa akan apa? Akan apa yang kau sedang kecewa hari-hari ini? Engkau kecewa terhadap istrimu, engkau kecewa terhadap suamimu. Mereka berlaku tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, it's okay. Engkau sedang kecewa terhadap keadaan hari-hari ini, engkau berdoa supaya Tuhan memulihkan kesehatan, Tuhan memulihkan ekonomi, dan itu belum terjadi sampai hari ini, it's okay. Tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita siapa mau atur-atur Tuhan? Kita siapa mau buat segala sesuatu yang kita kehendaki untuk terjadi? Padahal Tuhan sudah memberikan rancangan yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan iblis. Sampai akhirnya kita jatuh oleh karena kekecewaan. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kecewa. Tapi harusnya kita belajar. Apakah kekecewaan itu mendatangkan kebaikan buat hidup saya atau justru mendatangkan kehancuran? Saul kecewa. Dia berharap Daud bisa jadi anak didiknya yang luar biasa. Tapi ternyata karena kekecewaan itulah dia berusaha membunuh Daud. Tapi sebaliknya, Daud tidak merasa kecewa ketika akan dibunuh oleh Saul. Kenapa? Padahal Daud merasa berjasa. Daud berjasa maksud saya. Ketika dia membunuh Goliat pada saat kepemimpinan Saul. Dan Saul yang dipuji-puji. Tapi yang membunuh Daud. Justru orang yang dibela oleh Daud justru mau membunuh dia. Harus dia punya kecewa, tapi dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia percaya ada rancangan-rancangan Tuhan yang tidak pernah kita mengerti, yang terkadang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, stop simpan kekecewaan dalam hatimu. Dan selalu ingat, kekecewaan bukanlah sebuah keadaan. Keadaan tidak bisa menghasilkan kekecewaan.
Keadaan itu sifatnya netral, tergantung sikap seseorang. Apakah kita mau kecewa terhadap keadaan atau kita mau bersyukur terhadap keadaan? Apakah kita mau sakit hati terhadap keadaan atau kita tetap mau mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan melalui keadaan itu? Keputusan ada di kita. Karena itu sebagai pesan Tuhan hari ini, stop simpan kekecewaan. Karena kekecewaan akan mengakhiri hidup kita dengan kehancuran. Kekecewaan akan membawa kita hidup dalam kepahitan demi kepahitan. Stop kecewa. Datang sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami menyimpan kekecewaan karena kami terlalu berharap kepada manusia. Ampuni kami kalau kami hari-hari ini menyimpan kekecewaan terhadap suami kami, terhadap istri kami, terhadap anak-anak kami, terhadap orang tua kami, terhadap mertua dan menantu kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar kekecewaan adalah permainan licik iblis yang memojokkan kami, menyudutkan kami, sehingga kami berkata keadaan mengecewakan. Padahal sejatinya kekecewaan adalah sebuah keputusan yang kami buat, bukan karena sebuah keadaan. Hamba berdoa, biar setiap firman yang pagi hari ini kami dengar dikuatkan iman kami. Allah, tolong kami, jamah hati kami, sehingga kami tidak lagi menyimpan kekecewaan terhadap siapapun dan terhadap apapun. Karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Jangan pernah simpan kekecewaan. Karena kekecewaan adalah bahan bakar iblis untuk membuat hidup kita hancur dan bergerak dalam rencana-rencana jahatnya iblis. Bangkit dari kecewa. Tuhan Yesus memberkati kita.